Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di tengah perubahan pasar dan meningkatnya tuntutan konsumen terhadap produk ramah lingkungan, UMKM dituntut untuk tidak hanya kompetitif, tetapi juga berkelanjutan. Penelitian terbaru kami di Kabupaten Sumbawa menunjukkan bahwa masa depan kinerja keuangan UMKM bukan lagi ditentukan oleh modal fisik semata, tetapi oleh modal intelektual hijau, keunggulan kompetitif berbasis lingkungan, serta kemampuan pengusaha dalam mengelola keuangan dan bertransformasi secara digital. Green Intellectual Capital yang mencakup pengetahuan hijau, budaya kerja ramah lingkungan, dan sistem manajemen berkelanjutan terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan. Namun, kekuatan ini hanya dapat dioptimalkan jika pelaku UMKM memiliki literasi keuangan yang baik, sehingga setiap praktik hijau dapat diterjemahkan menjadi keputusan bisnis yang cerdas, efisien, dan menguntungkan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Green Competitive Advantage seperti diferensiasi produk ramah lingkungan, efisiensi energi, dan inovasi hijau mendorong UMKM untuk tampil lebih unggul di pasar, memperluas akses konsumen, dan meningkatkan profitabilitas. Transformasi digital mempercepat proses ini, membantu UMKM memasarkan produk, mengelola transaksi, hingga menjangkau pasar pariwisata dan ekonomi kreatif. Baik, izinkan kami untuk memaparkan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Green Intellectual Capital, Green Competitive Advantage dalam meningkatkan kinerja keuangan pada UMKM. Peran moderasi finansial literasi. Dengan saya sebagai ketua Jayani Manasari dan anggota saya Ibu Syafri Oktaviani, kemudian ada juga mahasiswa sebagai anggota yaitu Firda, Muhammad Yusuf, Amira, dan juga Putra Kamarwan. Ringkasan penelitian ini itu berfokus pada peningkatan penerapan strategi berbasis mulai intelektual hijau dan keunggulan kompetitif hijau melalui literasi keuangan di dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM. Penelitian ini kami laksanakan di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dengan pertimbangan bahwa lokasi ini karena tingkat produktivitas, kemudian potensi dan konsistensi dengan perbaikan lingkungan. Penelitian ini kami menggunakan metode deskriptif, kemudian pengumpulan datanya itu kami menggunakan teknik wawancara dan juga survei. Kemudian untuk menentukan responden kami menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel 300 sampel. Hasil penelitiannya ini terdapat pengaruh dan signifikan ya. Yang pertama itu Green Intellectual Capital terhadap kinerja keuangan UMKM, yang kedua Green Competitive Advantage terhadap kinerja keuangan UMKM, yang ketiga finansial literasi terhadap kinerja keuangan UMKM, yang keempat finansial literasi memoderasi Green Intellectual Capital terhadap kinerja keuangan UMKM, yang kelima finansial literasi memoderasi Green Competitive Advantage terhadap kinerja keuangan UMKM. Kemudian selanjutnya di sini latar belakang ini merupakan latar belakang penelitian kami. Di sini kita lihat bahwa memang UMKM itu sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi besar ya terhadap PDB. Baik kemudian selain itu juga terhadap tenaga kerja, ekspor, dan juga inklusi keuangan. UMKM di sini juga menghadapi tantangan digitalisasi dan akses pasar, namun dapat meningkatkan daya saing melalui transformasi digital dan juga pemanfaatan bonus demografi itu sendiri. Di sini model intelektual hijau berperan penting di dalam menciptakan keunggulan kompetitif hijau dan keberlanjutan bisnis UMKM melalui inovasi ramah lingkungan. Kemudian permasalahan di sini memang rendahnya digitalisasi dan daya saing UMKM dengan keterbatasan modal, inovasi, serta integrasi ekosistem hijau dan digital. Kemudian permasalahan selanjutnya itu masih minimnya kajian empiris terkait Green Intellectual Capital dan juga Green Competitive Advantage terhadap kinerja
BCA dan juga kinerja keuangan UMKM. Nah, permasalahan selanjutnya itu adalah kesenjangan implementasi strategi hijau dan literasi keuangan di dalam mendorong keberlanjutan dan keunggulan kompetitif UMKM. Untuk permasalahan tim sendiri di sini itu ya yang bisa kami sampaikan. Kemudian metode dan solusi penyelesaian permasalahan. Di sini kami menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif atau asosiatif. Dengan alat analisis kami menggunakan SAMPLS. Solusi yang pertama itu adalah kami melaksanakan pra dan sosialisasi terkait pembekalan penelitian kepada tim, kemudian penyusunan alat dan kelengkapan penelitian, kemudian kami menyusun kuesioner dan izin penelitian lapangan, kemudian kami mengidentifikasi dan memapping area, uji pakar, pelaksanakan studi pustaka, sampai kepada kami turun ke lapangan untuk menyebarkan kuesioner dan mengolah data interpretasi sampai ke menyusun laporannya. Nah, ini adalah kegiatan yang telah kami lakukan, yaitu terkait pengumpulan data, wawancara, observasi langsung dengan para pengusaha UMKM. Jadi capaian positif yang kami bisa ambil itu adalah kami bisa menganalisis, mampu menganalisis, menilai, memitigasi kendala-kendala teknis terkait operasional UMKM. Kemudian kami juga mampu memberikan edukasi dan rekomendasi perbaikan dengan prinsip Green Intellectual Capital dan Green Competitive Advantage terhadap kinerja keuangan UMKM. Kemudian kami juga mampu menakar dan menumbuhkan jiwa berwirausaha, mengelola resiko bisnis, investasi, dan juga mengenal dan mengevaluasi usaha database pengusaha UMKM. Manfaat dari publikasi masyarakat ini, masyarakat mampu mengenal modal intelektual hijau, kemudian keunggulan kompetitif hijau, kinerja keuangan, dan juga literasi keuangan sebagai landasan mengembangkan usaha dan juga tata kelola kinerja keuangan yang berkelanjutan. Kemudian terkait potensi keberlanjutan itu sendiri, penelitian ini berpotensi untuk memperkuat kemandirian dan juga keberlanjutan UMKM melalui integrasi modal, intelektual hijau, keunggulan kompetitif hijau, dan juga literasi keuangan di dalam pengelolaan bisnis ekonomi hijau itu sendiri. Selanjutnya ini adalah hasil luaran penelitian yang telah kami capai. Yang pertama itu adalah terdapat luaran wajib dan juga luaran tambahan, di mana luaran wajibnya itu berupa publikasi Sinta 3 yang sudah terpublish tanggal 8 Oktober 2025, dan juga luaran tambahan yaitu berita artikel di media massa dan sudah terpublish di tanggal 9 dan juga 9 Oktober 2025 dan tanggal 5 Agustus 2025. Selanjutnya ini adalah faktor penghambat. Yang pertama itu adalah terkait pengaturan schedule pengumpulan data lapangan dengan tim dan pelaku usaha. Kemudian kondisi geografis Kabupaten Sumbawa dan penyebaran desa dalam pengumpulan data itu sangat luas dan juga melewati kondisi-kondisi geografis tertentu. Kemudian faktor pendukungnya, kami memiliki tim yang solid dan kompeten. Kemudian akses ke lokasi juga hanya melalui darat saja, tidak harus melewati laut dan lain sebagainya. Kemudian pelaku usaha juga sangat kooperatif dan inklusif. Kemudian ada sedikit kendala di lapangan pada publikasi opininya, namun bisa kami mitigasi dengan baik. Kemudian untuk solusi dan tindak lanjutnya ini kami bisa memberikan edukasi langsung dan membuatkan selebaran untuk dibagikan kepada para pelaku. Selanjutnya ini adalah suatu kegiatan yang telah dilakukan pengumpulan data, wawancara, dan observasi dengan para pelaku UMKM, baik itu di desa-desa, pasar-pasar dengan geografis yang menantang. Nah, kesimpulannya penelitian ini menunjukkan bahwa Green Intellectual Capital dan Green Competitive Advantage secara signifikan itu meningkatkan kinerja keuangan UMKM melalui praktik hijau, efisiensi sumber daya, diferensiasi produk, dan juga citra ramah lingkungan. Namun, efektivitas Green Intellectual Capital dan Green Competitive Advantage ini tidak secara otomatis tercapai.
Literasi keuangan di sini memiliki peran yang sangat penting ya, yaitu sebagai katalis yang memungkinkan UMKM mengelola investasi hijau, mencatat arus kas, dan juga mengonversi kesadaran lingkungan menjadi profitabilitas yang nyata. Transformasi digital turut memperkuat praktik hijau dengan memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung inovasi produk yang sesuai dengan tren konsumen peduli keberlanjutan. Kemudian implikasi manajerial penelitian pada UMKM itu ada green intellectual capital meningkatkan kinerja keuangan, kemudian namun harus bisa optimal jika UMKM punya literasi keuangan yang kuat. Begitupun dengan BCA, ini semuanya memiliki peran yang penting, tapi harus juga memperhatikan beberapa pertimbangan yang di sampingnya seperti kesulitan hasil yang bisa maksimal. Jadi hasil penelitian ini juga nanti bisa menjadi dasar dalam membuat kebijakan tentang regulasi. Kemudian kami mengucapkan terima kasih bahwa penelitian ini bisa terlaksana atas dukungan hibah PDP tahun anggaran 2025 dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Demikian rangkaian hasil penelitian kami mengenai peran Green Intellectual Capital, Green Competitive Advantage, literasi keuangan, dan transformasi digital terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Sumbawa. Temuan ini tidak hanya memberikan gambaran empiris tentang kekuatan praktik hijau, tetapi juga membuka ruang baru bagi UMKM untuk tumbuh lebih adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. Kami berharap penelitian ini menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu manajemen, sekaligus menjadi rujukan strategis bagi UMKM, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan di dalam mendorong ekonomi hijau di tingkat lokal hingga nasional. Nah, ke depan kami berkomitmen untuk terus melanjutkan agenda riset ini melalui kolaborasi yang lebih luas, pengembangan metodologi yang lebih kuat, dan eksplorasi variabel-variabel baru yang relevan dengan dinamika berkelanjutan dan transformasi digital. Besar harapan kami agar penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk memperoleh hibah penelitian berikutnya, sehingga inovasi dan kontribusi akademik dapat terus berkembang dan memberikan dampak yang lebih luas. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat, menginspirasi, dan membawa perubahan positif bagi dunia UMKM dan pembangunan berkelanjutan. Sampai jumpa pada penelitian dan inovasi kami selanjutnya.